Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memenuhi tugas filsafat ilmu dengan judul ontologi. Yang terhormat, Bapak Pengampu Mata Kuliah Filsafat Ilmu, Ustadz Badrul Munir Khair, serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arini Tazkiyatul Fuadah, Khozainul Muna, dan Muhammad Hilmi Al-Muhsi akan mempresentasikan ontologi atau hakikat apa yang dikaji. Ontologi. Jadi, ontologi atau hakikat apa yang dikaji? Terdapat macam ontologis. Istilah dasar bidang ontologi, aliran dalam ontologi. Jadi, ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penelitian kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula pikiran filosof, cara yang dilaksanakan Thales atas perenungan terhadap air terdapat di mana-mana, sehingga dia berkesimpulan asal mula dari kehidupan adalah air. Ontologi ilmu membatasi studi penelaah hanya pada daerah-daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Ontologi menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, yang berarti ada, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan, menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat apa yang dikaji yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ada beberapa pengertian ontologi menurut para tokoh-tokoh filsafat. Di antaranya, menurut Surya Sumantri, ontologi merupakan tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Sedangkan menurut pandangan The Liangji, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi. Sedangkan menurut Suetriono dan Hanafi, ontologi yaitu asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaah atau objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat realita. Dengan demikian, ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, properti dari suatu objek, serta relasi objek tersebut yang mungkin terjadi pada suatu domain pengetahuan. Ringkasnya, pada tinjauan filsafat, ontologi adalah studi tentang sesuatu yang ada. Macam ontologis. Yang pertama, ontologi bersahaja. Ontologi yang membedakan hal-hal yang simpel, perbedaan benda fisik dan non-fisik. Apakah fisik itu? Apakah jiwa itu? Yang kedua, ontologi kualitatif, kuantitatif. Ontologi melalui pendekatan kuantitatif seperti apakah itu tunggal dan jamak. Ontologi melalui pendekatan kualitatif seperti apa bentuk warna merah tersebut. Yang ketiga, ontologi monistik. Keragaman itu sesungguhnya semu, sehingga dianggap keadaan di dunia ini seragam. Sekarang teori itu jarang dipakai, teori perbedaan, individual differences. Selanjutnya, istilah dasar bidang ontologi. 1. Yang ada dan yang tiada meliputi ciri yang dimiliki sesuatu. Ciri tersebut ada dan tiada ada. Menunjukkan satu eksistensi. Untuk mengenal, menghubungkan dengan ciri-ciri khas, menggambarkan karakteristiknya, mengadakan klasifikasi, mempunyai hubungan ada karena bentuk dan sifat. Yang kedua, kenyataan dan kenampakan meliputi kenyataan, sesuatu yang pasti. Kenampakan, sesuatu yang dilihat bersifat nyata tetapi belum tentu merupakan kenyataan.
Misalnya, seorang melihat gajah berwarna biru karena ilusinya. Dia nampak warna biru, tapi dalam kenyataannya biru gajah tidak berwarna. Selanjutnya, eksistensi non-eksistensi. Eksistensi keberadaan. Contohnya, seorang dokter yang tidak mempunyai stetoskop, tapi mereka tahu keberadaan alat ini. Seorang pemulung mendapat stetoskop, tapi dia tidak tahu keberadaan alat ini. Kemudian, aliran dalam ontologi. Yang pertama, monisme. Monisme beranggapan bahwa hakikat yang ada itu satu, bukan dua. Monisme ini dibagi menjadi dua paham, yaitu A. Materialisme. Beranggapan bahwa sumber asal itu materi bukan rohani, baginya yang sesungguhnya ada bersifat material. B. Idealisme. Beranggapan bahwa yang ada pada alam ini merupakan ide dari segala yang tidak tampak, dan yang lihat oleh panca indera adalah gambaran dari ide. Yang kedua adalah idealisme. Aliran yang mencoba untuk menggabungkan dua paham, yaitu paham materialisme dan dualisme. Kedua paham ini saling bertentangan. Yang ketiga, agnostisisme. Aliran yang menganggap secara sadar bahwa manusia tidak akan mampu untuk mengetahui hakikat alam ini. Yang keempat, pluralisme. Beranggapan setiap macam bentuk merupakan kenyataan. Yang kelima, nihilisme. Merupakan bagian dari aliran materialisme. Yang keenam, naturalisme. Merupakan paham yang menolak yang ada, yang supranatural. Pembahasan selanjutnya yaitu metafisika. Metafisika ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan fisika, yang memiliki arti di balik realitas atau di balik kenyataan. Ontologi ini ditemukan pada abad ke-17. Ontologi merupakan aliran filsafat yang paling kuno dan cabang dari metafisika. Ontologi dan metafisika ini disamakan karena keduanya sama-sama menyelidiki tentang hakikat. Metafisika dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki apa hakikat di balik alam nyata ini. Bidang telaah filsafati yang disebut metafisika ini merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafat, termasuk pemikiran ilmiah. Metafisika membicarakan segala sesuatu yang dianggap ada, mempersoalkan hakikat. Hakikat ini tidak dapat dijangkau oleh panca indera karena tak terbentuk, berupa, berwaktu, dan bertempat. Dengan mempelajari hakikat, kita dapat memperoleh pengetahuan dan dapat menjawab pertanyaan tentang apa hakikat itu. Ilmu metafisika merupakan turunan dari ilmu filsafat yang membahas dan menggali sebab dari sesuatu, sehingga menjadi sebuah sesuatu yang nyata. Adapun pengertian metafisika menurut Surya Sumantri mengatakan bahwa bidang telaah filsafat yang disebut metafisika ini merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafat, termasuk pemikiran ilmiah. Jadi metafisika berasal dari pemikiran manusia. Metafisika itu sendiri merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang hal-hal yang sangat mendasar, yang di luar pengalaman manusia. Metafisika mengkaji segala sesuatu secara komprehensif. Kemudian menurut Asmoro Ahmadi, metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan sesuatu yang bersifat keluar biasaan, yang berada di luar pengalaman manusia. Metafisika mengkaji sesuatu yang berada di luar hal-hal yang biasa berlaku pada umumnya atau hal-hal yang tidak alami, serta hal-hal yang berada di luar pengalaman manusia. Kemudian menurut Puja Wicanta, metafisika merupakan nama lain bagi filsafat di Eropa. Metafisika merupakan ilmu yang mendasarkan pembuktian kebenaran tidak pada pengalaman, tetapi sesudah pengalaman. Secara umum, tafsiran metafisika terbagi menjadi dua, yaitu 1. Supernaturalisme, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat gaib, yang tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang kedua, naturalisme atau materialisme, adalah pendapat bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh yang bersifat gaib, melainkan oleh kekuatan
yang berasal dari alam itu sendiri, yang dapat dipelajari dan diketahui. Dengan demikian, metafisika merupakan cabang filsafat ilmu yang mempelajari penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada. Secara umum, metafisika dibagi menjadi dua bagian, yaitu metafisika umum yang disebut ontologi. Metafisika umum berbicara tentang segala sesuatu sekaligus. Metafisika umum ini sering disebut dengan ontologi, berbicara tentang hakikat yang ada. Hakikat yang ada ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu A. Ontologi yang ada dalam angan-angan. Yang kedua, ontologi yang ada dalam kemungkinan. Dan yang ketiga, ontologi yang ada dalam kenyataan. Kemudian metafisika khusus, atau yang disebut dengan kosmologi, merupakan ilmu pengetahuan tentang struktur alam semesta yang membicarakan tentang ruang, waktu, dan gerakan. Kosmologi berasal dari kata kosmos, dunia atau ketertiban, lawan dari kaos atau kacau, balau atau tidak tertib, dan logos merupakan ilmu atau percakapan. Jadi, kosmologi berarti ilmu tentang dunia dan ketertiban yang paling fundamental dari seluruh realitas. Metafisika khusus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kosmologi, yang merupakan arti membicarakan tentang dunia, alam, dan ketertiban. Selanjutnya, antropologi merupakan bagian metafisika khusus yang mempersoalkan tentang manusia. Kemudian, teologi membicarakan tentang Tuhan dari segi akal. Paparan selanjutnya, objek kajian ontologi dan metafisika. Objek kajian ontologi adalah yang ada dalam individu maupun terbatas, sedangkan objek kajian formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Objek kajian material filsafat ontologi itu sebagai sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Yang dikaji dalam ontologi alam dan manusia itu hakikat alam dan manusia sehingga menghasilkan ilmu sosial dan ilmu alam. Kemudian objek metafisika itu pengalaman manusia yang telah diabstrakkan seperti ketertiban, nilai manusia. Sebenarnya kita sudah mempelajari metafisika seperti waktu SD dulu. Kita mempelajari ilmu matematika, karena ilmu matematika merupakan dalil dari metafisika. Contoh lain seperti Aristoteles atau bapak filsuf pertama yang beranggapan bahwa unsur alam itu adalah air, karena air merupakan sumber kehidupan manusia. Sedangkan Anaximander, murid dari Aristoteles ini beranggapan bahwa unsur alam ini adalah udara, karena udara juga termasuk sumber kehidupan. Kedua pemikiran tersebut diambil dari akal, bukan melalui agama.